Oke. Tokoh kita malam hari ini adalah beliau Ronggowarsito. Ronggowarsito ini kalau di Jawa biasanya disebut pujangga penutup. Sama kayak Nabi Khotamul Anbiya, dia Khotamul Pujangga. Kalau di Jawa ya memang dia digelari itu penutupnya para pujangga. Memang lahir dari keluarga pujangga, khususnya yang dari jalur ayahnya. Jadi dia ini keturunan Pajang sekaligus keturunan Demak. Ayahnya kalau ditarik garis keturunannya ketemunya Sultan Hadiwijoyo lewat jalur Pangeran Benowo. Kalau ibunya nanti ketemunya Sultan Bintoro Demak. Dia juga keturunan keempat atau 5 Yosodipuro II. Yosodipuro ini salah seorang pujangga puncak dalam tradisi kejawen. Jadi memang lahir dari kasta pujangga. Ronggowarsito ini masa kecilnya bernama Bagus Burhan. Jadi ya di beberapa teks kadang ditransliterasi jadi Bagus Burham pakai M. Tapi kalau dilihat dari tata bahasanya mungkin yang bisa diartikan Bagus Burhan. Cuma mungkin kadang-kadang lidahnya orang Jawa kan memang begitu. Burhan jadi Burham. Dan ya nanti lengkapnya kan sebenarnya Ronggowarsito itu kan memang gelar. Lengkapnya kan Raden Ngabei Ronggowarsito. Raden ini kalau dalam tradisi Solo ya keturunannya bangsawan, sampai level 4 itu masih bisa pakai Raden. Tapi kalau sudah keturunan kelima dan seterusnya mungkin tidak. Kalau Ngabei itu menunjukkan dia kelompok sepuh, gelar belakangan pasti. Kalau orang sudah tua, sudah belakangan biasanya Ngabei. Tapi sebelumnya pasti dia pakai gelar yang lain. Kalau Ronggo itu semacam senopati perang, panglima perang, pangkat lah. Salah satu pangkat kemiliteran itu Ronggo. Makanya dulu tempatnya para senopati biasanya desanya disebut Keranggan. Tempatnya para panglima, para senopati. Kalau Warsito itu ajaran. Ronggowarsito berarti dia panglimanya ilmu, panglimanya pengetahuan. Gelarnya Ronggowarsito. Yang kita bahas pagi ini sebenarnya Ronggowarsito 3. Nanti kakeknya Ronggowarsito 2, nanti ada lagi buyutnya Ronggowarsito 1. Jadi dia ini level 3. Ini kan sama kayak di Barat itu kan biasanya kalau anaknya pakai junior. Nah, kamu besok juga gitu boleh. Kalau bingung nyari nama anaknya dibikin sama aja. Namanya Abdul ya Abdul kedua. Nah, enggak apa-apa. Abdul junior kayak cuma ini gelar Ronggowarsito tidak bisa dibikin sendiri karena dia dianugerahi. Kakeknya dan ayahnya termasuk anggotanya Pangeran Diponegoro waktu perang melawan Belanda. Bahkan nanti ayahnya termasuk yang tewas di penjaranya Belanda karena disiksa. Ini nanti yang melahirkan beberapa intrik, termasuk terakhir nanti belakangan dicurigai juga sebenarnya Ronggowarsito juga tewasnya karena dieksekusi, meskipun masih misterius sampai hari ini. Bagus Burhan itu sejak kecil sebenarnya nakalnya luar biasa. Ceritanya agak mirip-mirip Sunan Kalijogo. Sukanya judi, sabung ayam. Jadi kalau sekarang mungkin agak langka ya. Kalau nakal-nakalnya sekarang mungkin bukan judi, tapi
main game online itu. Terus ya kan biasanya itu kalau hari ini main game online. Kalau sabung ayam ya tidak ada. Paling apes kan narkoba kamu hari ini. Itu nakalnya zaman itu, sukanya judi sabung ayam. Kalau hari ini yang judi kan paling togel kan hari ini. Saya tidak tahu masih apa kenal generasimu togel ya. Generasi di atasmu masih banyak yang mania togel. Itu sehingga oleh ayahnya nanti dikirimkan ke pesantren di Ponorogo. Kiainya namanya Kiai Imam Besari. Kiai Imam Besari ini masih menantunya Pakubuwono II. Pondoknya namanya Pondok Gebang Tinatar. Sekarang sudah nggak ada, tinggal masjidnya. Kalian boleh kalau mau ke Ponorogo sekitar ke selatan sekitar 10 kilo, masjidnya masih ada, Mas. Masjidnya sangat mirip Masjid Demak, cuma lebih muda, lebih tua Masjid Demak. Gayanya agak mirip. Tidak ada pakunya untuk nyambung kayu-kayu di atas itu, ya pakai kayu aja, pakai tatar. Yang alumni sana yang saya ingat selain Ronggo Warsito itu Cokro Aminoto. Itu juga alumni sana belakangan. Cuma, dan jangan salah, kalau ditelusuri secara silsilah nanti banyak sekali kiai-kiai yang sebenarnya masih keturunan dari Kiai Imam Besari, termasuk Gontor, Tebuireng, dan beberapa pondok besar yang ada di Jawa. Dan kesanalah Ronggo Warsito berguru dengan dikawal oleh seorang pengasuhnya namanya Ki Tanujoyo. Ki Tanujoyo ini khusus tugasnya adalah mengawal Ronggo Warsito biar nggak nakal, termasuk waktu ke pondok. Sayangnya ndak kerasan di pondok karena sudah terbiasa seneng-seneng. Akhirnya melarikan diri dari pondok, sama pemomongnya juga. Jadi tidak enak kan pondok itu, tidak biasa gitu. Terus dia lari di pondok, bahkan diceritakan sampai ke Madiun. Madiun berarti dia agak lari ke utara. Cuma di sana kelaparan. Kalau dalam ceritanya, karena dia tidak punya apa-apa, sampai hutan-hutan lari, kelaparan di jalan. Terus Kiai Imam Besari mimpi bahwa Ponorogo dan Madiun akan terancam kelaparan kalau muridnya ini nggak diselamatkan. Katanya gitu dibabat, terus dicari, akhirnya ketemu, dibawa pulang ke pondok, disuruh nyantri lagi, tapi ya tetap males, tetap nggak cocok ngaji model pesantren. Akhirnya dimarahi habis-habisan oleh Kiai Imam Besari sampai dia tersinggung. Itu titik balik sudah. Orang biasanya kalau sudah kesenggol, tersinggung, itu baru dia mulai marah, ingin balas dendam. Ketika dia tersinggung itu, ya kalau bahasa sekarang, emangnya saya tidak bisa pinter kayak kiai, bangsanya kayak gitu. Dan akhirnya dia dimulailah fase tirakatannya Ronggo Warsito, Bagus Burhan. Dan saya bilang tadi mirip Sunan Kalijogo. Waktu dia menetapkan hati untuk tirakat, dia melakukan puasa 40 hari. Ada cerita sambil kungkum, ada yang bilang tidak sambil kungkum sih, tapi di atas sungai, di atas bambu. Jadi bambu satu, dia di atas itu. Tidak makan, tidak tidur, makan sehari untuk buka puasa hanya pakai, kalau dibabat ceritanya hanya pakai pisang kelutuk, gedang kelutuk. Itu kan gedang yang paling menjengkelkan kalau dimakan, karena isinya banyak kan itu. Jadi sehari hanya makan itu satu selama 40 hari. Di puasa dan tirakatan di situ. Sampai kemudian kalau bahasanya orang Jawa dapat wahyu. Jadi wahyu itu tidak cuma keraton, tapi juga wahyu kewaskitaan, wahyu kependetaan, wahyu keulamaan. Konon ceritanya di hari terakhir malam 40, waktu dia ingin menyelesaikan tirakatnya, dari makan pisang sekarang makan nasi yang pertama kali, kendilnya yang dipakai untuk nasi tiba-tiba kejatuhan cahaya.
Dan tiba-tiba di dalam kendil itu ada ikan wader yang sudah matang dan siap dimakan. Ya, itu dibabatnya begitu. Dan begitu dia makan ikan wader itu titik balik. Kalau Buddha itulah, disitulah pencerahan. Pikirannya terbuka, kesolehannya terbuka, dan belajar tidak lama terus dia jadi asistennya Kiai Kasan Besari. Dan kemana-mana jadi wakil dakwahnya. Oleh Kiai Kasan Besari namanya diganti dari Bagus Burhan dipanggil Mas Ilham. Ada yang namanya Ilham nggak di sini? Ya, karena dia dapat ilham. Setelah itu, setelah dianggap sudah cukup mondoknya, pulang lagi ke ayahnya dan berguru pada kakeknya sastra. Karena memang kakek dan paman-pamannya kan ahli sastra semua. Tidak lupa nanti dia diangkat sebagai murid sekaligus anak angkat oleh adiknya Pakubuwono keempat. Dari, saya lupa namanya, tapi dari beliau lah ini nanti dia diajari ilmu kanuragan, ketangguhan jasmani, ketangguhan rohani. Jadi dapat ilmu sastra, dapat ilmu kanuragan, dan tadi dari Kiai Imam Besari dia dapat banyak sekali ajaran Islam. Dan dari situlah nanti terbentuk cara dia berpikir. Nah, yang khas itu karir politiknya. Puncak karirnya Ronggowarsito itu zaman Pakubuwono ke-7. Puncaknya, hampir semua karya besarnya ditulis di era Pakubuwono ke-7. Dan mulai surutnya karirnya di era Pakubuwono ke-9. Pakubuwono ke-9 ini tidak terlalu suka sama Ronggowarsito, karena dia curiga Pakubuwono ke-9 ini ayahnya itu Pakubuwono ke-6. Ayahnya itu ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke Ambon karena dianggap kaki tangannya Pangeran Diponegoro. Sebelum ayahnya ditangkap, yang ditangkap duluan itu ayahnya Ronggowarsito. Nah, ayahnya Ronggowarsito ini disiksa habis-habisan, disuruh cerita siapa saja yang jadi kaki tangannya Pangeran Diponegoro. Dalam cerita sebenarnya dia tidak cerita, cuma Belanda memang memfitnah bahwa yang cerita Pakubuwono 6 terlibat dengan Pangeran Diponegoro itu ayahnya Ronggowarsito. Dan Pakubuwono 9 percaya itu, sehingga zaman Pakubuwono 9 ini Ronggowarsito habis-habisan disisihkan, didiskriminasi. Kalau dalam cerita babat itu ada cerita suatu ketika saking marahnya, dan ini yang bikin Ronggowarsito prihatin luar biasa, mungkin juga tersinggung luar biasa. Waktu ada pisauanan itu, Ronggowarsito dilempar pakai kotak kecil, saya tidak tahu kotak apa, pokoknya ada kotak kecil, peti kecil dilemparkan ke wajahnya. Itu karena dia tidak suka. Sampai terakhir di Serat Sabdo Jati itu Ronggowarsito meramalkan mungkin umurku tidak lama lagi. Dan ini yang kontroversi. Di serat itu terakhir ada ramalan yang pas sekali dan luar biasa. 8 hari lagi aku akan meninggal. Siang hari, pokoknya dia jamnya, harinya bisa pas. Dan ini kontroversi, ada yang bilang itu ditambahin orang belakangan, ada yang bilang ya memang Ronggowarsito itu bisa baca ke depan, ada yang bilang ya itu mungkin karena Ronggowarsito ngerti ada konspirasi yang akan mengeksekusi dirinya. Jadi Belanda sama Pakubuwono sudah kong kali kong, sudah merencanakan bahwa tanggal sekian, jam sekian Ronggowarsito akan dieksekusi, dan dia tahu itu. Sehingga Ronggowarsito akhirnya meninggal, dan meninggalnya misterius. Entah meninggal karena sakit, karena apa, orang tahunya bahwa dia bisa meramal kapan saat dia meninggal. Dan itu salah satu misterinya Ronggowarsito. Nah, itu sejarahnya.
Itu baru dongengnya. Kita kan nggak sibuk dengan dongengnya. Pikiran-pikirannya Ronggo Warsito nanti kita lihat ya. Karena saya nggak tahu ini berapa persen yang Jawa, berapa persen yang luar Jawa. Tapi jangan khawatir, nanti syairnya tak terjemah ke bahasa Indonesia. Iya. Dan jangan berharap saya nyanyi nembang ya. Ya, daripada kamu tidak kerasan nanti dengar suara saya, mending aku rasa nyanyi. Itu jatahnya Pak Herman nanti. Oke, seratnya mungkin beberapa sudah teman-teman baca. Cuma bagi saya, bagi banyak orang, Ronggo Warsito itu daya ramalnya luar biasa. Hanya saja kalau kita hanya berhenti di Ronggo Warsito sebagai seorang tukang ramal, kita akan mereduksi sangat banyak pikiran-pikirannya. Maka bolehlah mungkin di antara kedahsyatannya seorang Ronggo Warsito adalah kemampuan daya ramalnya, tapi di balik itu ada visi luar biasa. Ada visi kemanusiaan, ada visi kebatinan, ada visi kejawaan yang luar biasa. Itu Ronggo Warsito. Bahkan di zaman dia hidup ada beberapa orang Belanda yang jadi muridnya, berguru pada Ronggo Warsito karena kagum pada kemampuannya. Bismillah, kita mulai. Karena ngaji filsafat, kita belajar filsafatnya. Kayak kemarin ya, Inayat Khan, kita masuknya pakai keyword passwordnya. Untuk paham Ronggo Warsito, sebenarnya keywordnya bagi saya ada 3 hal. Yang pertama, kewaskitaan, kesatuan dan laku. Dan yang ketiga, perputaran nasib, atau kalau di Jawa disebut cokro manggilingan. Jadi ini khas. Kewaskitaan itu tidak perlu diragukan lagi. Ronggo Warsito itu orang yang waskito. Waskito itu sebenarnya bisa ada beberapa klasifikasi. Orang yang wawasannya sangat luas itu bisa waskito. Waskito itu ngerti apa yang terjadi besok. Misalnya kalau dilihat dari hawanya kayak gini, mungkin 3 jam lagi hujan akan turun. Itu tidak dari ilham, tapi kalau di Jawa namanya ilmu titen. Jadi kewaskitaan itu tidak harus kamu dapat wahyu atau ilham. Kayak temenmu berdua sama pacarnya masuk hotel, nah terus kamu bilang, itu paling sebentar lagi hamil itu mesti. Nah itu bukan karena kalian waskito kan, itu yo. Jadi kewaskitoan itu ndak harus kamu iso moco. Itu kan sama, membaca masa depan. Ora suwe mesti meteng kuwi. Itu waskito juga kan, tapi tidak karena dapat ilham. Kalau orang Jawa ada dimensi waskito yang bukan karena laku, namanya ilmu titen. Kayak kamu punya teori, wah sumuk banget ya ini, mesti mau hujan. Itu ilmu titen. Biasanya begitu. Meskipun ya nggak mesti hujan, kadang-kadang dapat sumuknya aja, hujannya enggak. Nah itu waskito. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut clairvoyance. Clair itu clear, jelas. Voyant itu penglihatan. Jadi dapat penglihatan yang jelas. Nah, bagi orang-orang tertentu memang bisa membaca masa depan, meskipun kadang-kadang wujudnya hanya isyarat-isyarat. Isyarat itu yang dia terjemahkan. Jadi itu kewaskitoan. Yang kedua, ciri khasnya Ronggo Warsito adalah kesatuan. Nanti ini bahkan puncak ajaran ketuhanannya agak mirip dengan Hamzah Fansuri dan kawan-kawan, wahdatul wujud. Dan yang kedua, laku. Jadi dimensi pengetahuan itu hanya berguna kalau berdasarkan kesatuan dan laku. Laku itu dijalankannya, kesatuan itu tujuan akhirnya. Jadi kalian punya ilmu apapun tidak ada gunanya kalau tidak dijalankan dan kalau tujuannya bukan Tuhan, bukan Allah.
Belajar ilmu apapun, apakah itu fisika, matematika, biologi, apalagi filsafat, tafsir, dakwah, tarbiyah, dan macam-macam. Jadi harus ada dimensi lakunya. Dimensi laku itu berarti ada dampak praksisnya, tidak sekedar teori. Tidak ada gunanya numpuk pengetahuan di kepala yang tidak relevan dengan hidupmu sehari-hari. Buat apa? Segala yang mubadir itu temannya setan, termasuk ilmu yang mubadir. Maka ilmumu nggak boleh mubadir. Tidak ada gunanya kalian apal kitab, apal hadis, bahkan apal Quran, kalau perilakumu tidak mencerminkan yang kamu apalkan. Maka katanya orang Jawa, ngelmu itu kelakuannya ganti laku. Harus ada lakunya. Dan laku itu tidak ada gunanya kalau tujuan akhirnya bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi ilmu apapun yang kita miliki harusnya bisa bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau tidak, ada yang tidak beres. Dan itu prinsip kalau di semua ajaran kebatinan, termasuk Ronggowarsito, termasuk ajaran tasawuf. Jadi keyword kedua, kesatuan dan laku. Keyword ketiga, cokro manggilingan. Cokro manggilingan itu biasanya gambarnya roda. Di Jogja ada taman bermain yang baru itu, yang Sindupak itu, yang biang lala besar itu kan namanya cokro manggilingan. Mentang-mentang ada di Jogja. Jadi cokro manggilingan itu bahwa hidup itu berputar. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Filosofinya kayak roda. Tidak ada kesenangan yang abadi, tidak ada kesedihan yang abadi. Kalau dalam bahasa Islam, hidup itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muter, tidak statis. Maka kamu tidak boleh putus asa. Kalau pas kalah juga tidak boleh euforia menang-menangan seolah-olah dunia milikmu kalau kamu pas menang. Hidup itu seperti orang pingsut itu tos-tosan. Jempol menang kalau lawan orang, tapi orang kalah. Orang menang kalau lawan kelingking tapi menang kalau lawan gajah, terus jadi muter. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Nah, itu muter. Nah, ya kan? Itu kan cokro manggilingan namanya muter. Oh, presiden kan takut sama mahasiswa, di demo bisa turun dia. Nah, cuma mahasiswanya takut sama dosen, dosennya takut sama rektornya, rektor takutnya sama menteri, menteri takut sama presiden, nah presidennya takut sama mahasiswa, jadi muter. Itu cokro manggilingan namanya. Nanti kalau menurut tokoh Jawa yang lain, Ki Ageng Suryo Mentaram, orang kalau ingin menaklukkan cokro manggilingan, syaratnya satu, dia harus bisa Triwikromo. Triwikromo itu menguasai tiga dimensi. Yang pertama masa kini, yang kedua masa lalu, dan yang ketiga masa depan. Maksudnya apa? Yang kamu alami sekarang itu akibat dari masa lalu. Kalau ingin menguasai masa depan, ya masa kinimu harus bagus. Nanti dampaknya di masa depan bagus. Jadi kuasai tiga ini. Kalau masa kini ingin enak, masa lalunya harus bagus. Kalau masa depan ingin enak, masa kininya harus bagus. Itu namanya Triwikromo. Kalau di wayang, orang yang bisa melakukan Triwikromo itu dia akan jadi maharaksasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kayak ceritanya Krishna itu kan. Krishna itu kan waktu mau perang Bharatayuddha, dia dilecehkan oleh
Duryudono dan kawan-kawan akhirnya marah, keluar ke alun-alun. Kalau di Jawa Triwikromo, dia jadi raksasa besar luar biasa, tidak ada yang bisa menaklukkan. Satu-satunya yang bisa menaklukkan nanti kalau di wayang Bathara Narada. Narada itu asistennya dewa yang dia turun terus mengingatkan, Krisna, tugasmu bukan itu. Itu Triwikromo. Jadi orang yang bisa menguasai 3 zaman, dia akan jadi raksasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kalian memahami Cokro Manggilingan, kalian tidak bisa kalah. Tidak ada yang bisa bikin kalian sedih, tidak ada yang bisa kalian gembira luar biasa. Biasa aja. Senang dan susah itu biasa. Tidak perlu terlalu diambil hati. Wong hidup ini memang kadang di bawah, kadang di atas. Kalau lagi sumpek, berarti sekarang sedang di bawah. Kalau lagi seneng, berarti sekarang sedang di atas. Asal hati-hati, jangan sampai rodanya rusak. Kalau rodanya rusak, kalau kamu di bawah terus. Tidak bisa muter lagi. Iya, jadi roda rusak itu apa? Berarti harmoni alam sudah rusak. Manusia nggak bisa lagi memayu hayuning bawono. Kalau yang jahat-jahat kok buahnya enak terus, untung terus, itu berarti rodanya rusak. Kalau yang baik-baik dapat jatah sumpek terus, itu berarti rodanya rusak, jalannya nyeleweng. Harus ada yang meluruskan. Oke, cuma jangan takut, di filosofinya kejawen, filosofinya sufi, selalu akan ada orang yang diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan roda, untuk mendandani roda. Zaman dulu mungkin nabi-nabi, kalau sekarang mungkin para wali, para ulama.